Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aan Channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Dukung terus Aan Channel YouTube dengan klik subscribe, serta aktifkan notifikasinya, serta like dan share videonya. Pada kali ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu bilangan pecahan tepatnya. Ada beberapa jenis pecahan, yaitu pecahan pertama yaitu pecahan biasa atau bisa ditulis dengan A per B dengan catatan ya, B ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi B ini boleh negatif ya. Yang penting dia bukan 0. Contoh 2 per 3 atau negatif 4 per 5. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran ini dapat ditulis dengan A B per C. Dengan catatan C ini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Lihat, poin pertama dan kedua yaitu pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya yaitu 2, 1 per 3, 3, 4 per 5. Dapatnya pecahan campuran ini bisa juga dari pecahan biasa ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian pecahan desimal, yaitu pecahan yang dia di dalamnya bilangannya ada tanda komanya. Misal 2,374 atau 3,2, 5,6. Nah, ini pecahan desimal. Kemudian kalau persen itu dalam bentuk persentase ya. 10%. Ini artinya dia adalah 10 per 100. Ingat ya, persen itu sama aja dengan per 100. Jadi misalkan dia 0,5%, berarti ya 0,5 per 100. 50% berarti 50 per 100 dan seterusnya. Kemudian ini ada yang namanya pecahan senilai. Pecahan senilai itu ada dua pecahan namun dia memiliki nilai yang sama. Dapatnya pecahan senilai itu bisa dengan dua cara, yaitu mengalihkan atau membagi. Ya. Kalau dengan mengalihkan, berarti kita kalikan dengan bilangan tertentu. Begitupun dengan yang membagi. Maka kita bagi dengan bilangan tertentu. Contoh, ini A per B ya. Contoh A per B. Misal 2 per 3. Nah, jika kini 2 per 3 ini sama-sama kita kalikan dengan 3, nah maka ini akan menghasilkan 2 kali 3 itu 6. 3 per 3 itu 3 dikali 3 itu 9. Nah, jadi 2 per 3 dengan 6 per 9 ini senilai ya. Nilainya sama gitu. Begitupun dengan cara membagi. Kalau cara membagikan ini berarti dengan bilangan yang lebih besar ya. Contoh yang ini. Kita contoh yang dalam bentuk pembagiannya. Misal 12 per 16. Nah, ini senilai dengan apa? Bisa kita bagi dengan misal 12 per 16 ini sama-sama kita bagi dengan 4 ya. Karena 12 bisa dibagi 4 dan 16 bisa juga dibagi dengan 4. 12 bagi 4 yaitu 3. Kemudian 16 itu 4. Nah, jadi 12 per 16 itu sama dengan 3 per 4. Nah, pecahan senilai yang dengan cara membagi ini disebut dengan menyederhanakan. Dengan cara membagi ini bisa disebut menyederhanakan pecahan atau penyederhanaan pecahan. Ya, kalau diminta kalian untuk sederhanakan pecahan, maka pecahannya kalian bagi dengan angka yang sama. Kemudian kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun sebaliknya. Pecahan biasa yang bisa dirubah menjadi pecahan campuran itu ada beberapa catatan ya. Pecahan biasa kan A per B ya. Dengan B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah,
Untuk pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran, itu A-nya, bagian pembilangnya, itu harus lebih besar dari pembaginya. Contoh, 12 per 5. Nah, ini kita bisa rubah ke pecahan campuran. Kita rubah menjadi A, B, per C, ya. Dengan C tidak boleh sama dengan 0 juga. Caranya yaitu 12 bagi 5. Kalau kalian masih belum bisa pembagian, kita menggunakan prokapit ya. 12 dibagi dengan 5. 12 dibagi 5 itu 2 ya. 2 dikali 5 itu 10. 2 kurang. Nah, 12 dikurangi 10 menjadi 2. Maka penulisannya yaitu 2 hasil yang di sini, hasil ya. Ini hasil. Ini namanya sisa. Ini pembagi. Berarti 2 hasil punya sisa 2 dibagi 5. Contoh lagi. 16 dibagi 3. 16 dibagi 3. 16 dibagi 3. 3 dikalikan berapa yang mendekati 16? Yang hasilnya mendekati 16, yaitu dikali 5. 3 kali 5 yaitu 15. Maka dikurang jadi 1. Maka pecahan campurannya yaitu hasilnya kan 5 ya. 5, sisanya 1, pembaginya 3. Sekarang kita balik. Pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Contoh, 2, 5 per 6. Caranya, 2 dikali 6 ditambah dengan 5. 2 kali 6 ditambah dengan 5 per 6. 2 kali 5 itu 2 kali 6 itu 12. Tambah 5 berarti 17. 17 per 6. Gitu ya. Kemudian 3, 5 per 7. 3 dikali 7 dikalikan 5 per 7. 3 kali 7, 21. Ini ditambah ya. Ditambah dengan 5, 26 per 7. Nah, begitu cara menentukan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun sebaliknya. Selanjutnya, kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh, 2 per 5. Nah, kita tambahkan 0 sebelumnya ya. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu kan nggak bisa. Hasilnya 0 ya. Kemudian 0 kali 5, 0 dikurang. 2 kurangi 0, 2. Kemudian kita kasih koma, tambahkan 0. Ya. 20 dibagi 5 itu 4. 4 kali 5 yaitu 20. Dikurang menjadi 0. Berarti hasilnya itu 0,4. Kemudian 5 per 7. Berarti 5 dibagi dengan 7. 5 bagi 7 nggak bisa. 0 ya. 0 kali 7, 0. Dikurang 5 kurangi 0, 5. Kemudian kita kasih koma di hasilnya ini, kita tambahkan 0 pada angka 5. 50 dibagi 7 yaitu 7. 7 kali 7, 49. Kita kurangkan 1. Di sini 1 kita tambahkan 0. Karena sudah ada di belakang 0, kita nggak perlu menambahkan koma lagi ya. Di belakang koma, jadi kita nggak perlu menambahkan koma lagi di belakangnya sini. Langsung saja kita boleh menambahkan 0. 10 bagi 7 itu dapat 1. 1 kali 7, 7. Kurang, ini 3 ya. 30 bagi 7,
Ini 4, 28. Nah, ternyata panjang. Jadi cukup sampai di sini aja, 0,714. Nah, kemudian untuk mengubah dari desimal ke pecahan, misal 0,25. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Ya. Kalau di belakang koma ada 2, maka kita bisa tulis 25/100. Ya. Baru kemudian kita sederhanakan. Ingat tadi, bagian pertama ada penyederhanaan pecahan ya. Ini bisa kita bagi dengan bilangan tertentu. 25 kita bagi dengan 5 menjadi 5 ya. Kemudian 100 dibagi 5 menjadi 20. Kemudian 5 dibagi 5 itu 1. Kemudian 20 bagi 5 itu 4 ya. Ini kita bagi dengan 5. Ini juga bagi 5 ya. Nah, jadi 0,25 itu sama halnya dengan 1/4. Misal ketemu lagi 1,325. Berarti 1,325. Di belakang koma ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti dia per 1000. Ya. Nolnya kan sama aja 3 ya. Nah, ini karena lebih dari 1000 maka bisa menjadi 1. 325 kita sederhanakan dengan 1000. Sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 25 atau bagi 5 dan seterusnya. Kemudian kita mengubah pecahan ke bentuk persen. Mengubah pecahan biasa ke persen. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, kita harus mengalihkannya dengan 100. Contoh, 4/5 dikali 100%. Nah, jadi ini 4 kali 100 kan 400 nih. Per 5% ya. Jadi 400 dibagi 5 berapa? 40 dibagi 5 8. Berarti 80%. Nah, jadi 80% itu sama halnya dengan 4/5. Kemudian jika kita merubah dari persen ke pecahan, contoh 30%, berarti sama halnya dengan 30/100. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi berapa ini? Misalnya ini dibagi 10 ya, 30 bagi 10 berarti 3. Ini dibagi 10, 10 ya. Nah, berarti 30% itu sama aja 3/10. Misal ini 1/3 kali 100%. Nah, 1 kali 3, 3 tambah 1, 4 ya. 4/3 kali 100%. Nah, berarti 400/3%. Nah, ini kita hitung 400 dibagi 3. 400 dibagi 3 dengan 1 ya. 3, 10, 3, 9, 10, 3. Nah, berarti 1,133,33%. Kalau dilanjutkan ini ada 3, 3, 3 dan seterusnya. Oke, demikian penjelasan tentang pecahan pada kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum, kemudian aktifkan notifikasinya, serta like dan share videonya ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.